Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat dan kita tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Kali ini saya Erna Widianti tentunya dengan pelajaran yang berbeda dari biasanya karena kali ini saya mengajar pelajaran kewahidian. Pembelajaran tentang kewahidian itu memang sangatlah penting sekali untuk terus kita kaji, untuk lebih mengentalkan pemahaman kita tentang wahidiyah. Terlebih lagi, nanti di dalamnya kita akan mengkaji tentang ajaran-ajaran wahidiyah, tata cara pengamalan sholawat wahidiyah, adab-adab dalam mengamalkan sholawat wahidiyah, dan sebagainya. Karena itu, kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah, janganlah bosan-bosan untuk mendengarkan ajaran wahidiyah. Karena hampir setiap fatwa amanat, beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qoddasallahu sirroh wa radhiyallahu an maupun Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an ini memang tak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan kita akan ajaran-ajaran wahidiyah dan kandungannya. Ini memang dimaksudkan supaya kewahidian kita bisa benar-benar sempurna, sehingga wahidiyah yang kita amalkan ini bisa memberikan asar tersendiri pada diri kita, supaya wahidiyah tidak hanya di bibir kita saja, tapi bisa melekat di dalam hati kita. Dengan kata lain, kita tidak hanya menjadi pembaca sholawat wahidiyah saja, akan tetapi kita benar-benar menjadi pengamal wahidiyah yang tulen, yang sesuai dengan ketentuan dan tuntunan dari Mbah Yai Mu'allif sholawat wahidiyah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan, di sini Ibu Guru akan selalu mengingatkan kalian dan kita semuanya tentunya untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan tentunya diusahakan untuk selalu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Ini demi kita semuanya, demi keluarga kita, dan demi orang-orang yang terdekat dengan kita, supaya kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Oke. Anak-anakku semua yang berbahagia, sebelum kita nantinya akan membahas tentang kewahidian lebih dalam lagi, tentunya yang tak kalah penting bagi kita adalah mengetahui sejarah singkat lahirnya sholawat wahidiyah, karena ini nanti akan menjadi dasar kita di dalam mengamalkan sholawat wahidiyah, yang mana diharapkan nantinya dengan mengetahui asal muasal terciptanya sholawat wahidiyah ini akan menambah keimanan kita terhadap wahidiyah. Untuk yang pertama, ini Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf Qoddasallahu sirroh wa radhiyallahu an. Ini beliau adalah pentaklif sholawat wahidiyah atau yang menciptakan sholawat wahidiyah. Pada awal Juli 1959, ini beliau Mbah Yai mendapatkan alamat gaib, di mana beliau ini dalam keadaan sadar, bukan dalam mimpi. Ini beliau mendapatkan bisikan
untuk ikut berjuang memperbaiki akhlak manusia melalui jalan batiniah. Selanjutnya, sekitar kira-kira tahun 1963, beliau menerima alamat gaib lagi. Karena pada waktu pertama menerima alamat gaib tersebut, Mbah Yai masih belum melakukan tindakan apapun. Beliau masih merenungkan dari apa maksud bisikan tersebut. Nah, akhirnya kira-kira awal tahun 1963, ini beliau menerima alamat gaib lagi. Untuk yang kedua ini bersifat peringatan terhadap alamat gaib yang pertama, menganjurkan supaya Mbah Yai cepat-cepat ikut berusaha memperbaiki mental masyarakat melalui saluran batiniah. Karena sudah melihat kondisi akhlak masyarakat yang semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini Mbah Yai dianjurkan untuk ikut berjuang memperbaiki akhlak manusia. Nah, pada waktu itu Mbah Yai masih meriadoi lagi, ya, masih belum melakukan tindakan. Beliau ini masih menerjemahkan makna dari bisikan gaib itu tadi. Akhirnya pada tahun 1963 itu pula beliau mendapatkan alamat gaib lagi untuk yang ketiga kalinya, dan yang sekarang ini lebih keras sifatnya daripada yang kedua. Seolah-olah di sini Mbah Yai ditekan, ya, diancam. Kalau sampai Mbah Yai tidak segera bertindak, maka umat manusia ini akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah Mbah Yai mendapatkan alamat gaib untuk yang ketiga kalinya, ini beliau yakin. Beliau mulai mempengriadohnya tirakat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk, untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akan alamat gaib yang telah beliau terima ini. Ini seperti kisahnya Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, ya. Nabi Ibrahim ini sampai mendapatkan 3 kali teguran, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Ibrahim masih ragu-ragu, ya, masih ragu-ragu. Takutnya bisikan itu hanya dari setan yang ingin menggoda beliau saja. Akan tetapi untuk setelah yang ketiga kalinya, Nabi Ibrahim baru yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Mbah Kyai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an. Untuk yang ketiga kalinya alamat gaib itu beliau yakin, ya, bahwa ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau lebih memempengkan lagi riadohnya untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau riadoh, akhirnya beliau ini secara diam-diam membuat atau menyusun sebuah sholawat, yang mana pertama kali beliau susun ini adalah sholawat makrifat yang berbunyi Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina, dan seterusnya. Jadi yang pertama kali Mbah Yai karang ini adalah sholawat makrifat. Setelah itu, setelah mengarang sholawat makrifat tersebut, akhirnya untuk menguji coba dari keampuhan sholawat makrifat tersebut, Mbah Yai memberikan sholawat itu kepada teman-teman dekatnya untuk diuji coba, diamalkan. Alhamdulillah, setelah teman-teman beliau mengamalkan sholawat makrifat itu tadi,
terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya Mbah Yai melanjutkan mengarang sholawat bacaan yang kedua, yakni disebut dengan sholawat wahidiyah, yang mana bunyinya adalah Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, ila akhirihi. Jadi urutan yang kedua ini adalah sholawat wahidiyah. Sama seperti dengan yang pertama tadi, setelah selesai membuat sholawat yang kedua oleh Mbah Yai diuji cobakan kepada teman-teman terdekat beliau. Setelah berhasil diuji coba dan hasilnya positif, maka akhirnya Mbah Yai menambahkan untuk sholawat yang ketiga, yakni Mbah Yai membuat sholawat yang namanya Saljul Qulub, yang berbunyi ya syafi'al kholqis sholatu wassalam alaika nuro kholqi hadiyal anam sampai selesai. Setelah itu diuji cobakan lagi seperti itu. Dan yang selanjutnya setelah itu Mbah Yai mengarang Nida Rasul. Ini yang sering kita baca, ya ini kalimat nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Setelah itu kemudian sekitar awal tahun 1965 Mbah Yai mulai mengarang lagi, yakni sebuah bacaan istighosah, yang mana bacaannya adalah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Pada tahun 1968 Mbah Yai menciptakan sholawat perjuangan atau yang disebut dengan sholawat persatuan, yang mana pada waktu itu bacaannya ini cuma ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami, sampai itu saja. Kemudian dan dilanjutkan dengan wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir yasir iftah wahdina qorrib wa alif bainana ya Rabbana. Setelah itu tahun 1971 Mbah Yai menciptakan sholawat baldah. Sholawat baldah ini bunyinya ya syafi'al kholqi habibawahi sholatuhu alaika maksalamihi dolat wa dolat hilati fi baldati hutbiyati ya sayyidi wal ummati. Kemudian sekitar pada tahun 1972 dilengkapi dengan doa permohonan atau doa barokah yang berbunyi Allahumma barik fima kholakta wa hadihil baldah. Pada tahun 1973 Mbah Yai membuat bacaan doa nida. Doa nida ini yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bihaqqismikal a'dzam sampai selesai. Untuk selanjutnya pada tahun 1978 doa barokah ini dilengkapi dengan doa Allahumma barik fima kholakta wa hadihil baldah ya Allah. Dan pada tahun 1981 disempurnakan lagi menjadi Allahumma barik fima kholakta wa hadihil baldah ya Allah wa fi hadihil mujahadah ya Allah. Jadi dulu ketika tahun 1978 doa barokah itu cuma
dari Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Setelah itu beliau sempurnakan lagi pada tahun 1981 menjadi Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Untuk selanjutnya, ya ini ada doa pamungkas, yang mana doa pamungkas ini diambil dari Al-Quran, surat Al-Isra ayat 81. Doa tersebut adalah wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Inilah yang dinamakan dengan doa pamungkas. Setelah beberapa kali mengalami penyempurnaan, maka tersusunlah sholawat wahidiyah dalam sebuah lembaran sholawat wahidiyah yang seperti kita lihat kali ini. Nah, itulah tadi sejarah penyusunan sholawat wahidiyah. Mbah Yai mu'allif sholawat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an yang telah berusaha keras dalam riyadhahnya untuk menyusun sholawat wahidiyah supaya bisa diamalkan oleh semua orang dari bangsa manapun, dari golongan manapun tanpa pandang bulu. Tadi kronologi urutan lahirnya sholawat wahidiyah yang mengalami penyempurnaan di setiap periodenya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah terhadap sholawat wahidiyah dan memberikan balasan yang sebanyak-banyaknya kepada beliau muallifnya Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran pertama tentang kewahidian. Nanti di minggu ke depan kita akan kupas satu persatu dari macam-macam sholawat wahidiyah tersebut yang telah ditaklif oleh Mbah Yai, mulai dari sholawat makrifat sampai terakhir doa pamungkas tadi. Nanti kita akan kupas satu persatu. Itu tadi Bu Guru memberikan gambaran dulu secara menyeluruh tentang sejarah lahirnya sholawat wahidiyah. Oke, mudah-mudahan pelajaran yang kita peroleh hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan ilmu yang barokah bagi kita semuanya, dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan kemampuan untuk selalu beristiqomah mengamalkan sholawat wahidiyah. Dan tak lupa pula, tetap kita harus jaga kesehatan. Semoga kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam bala, malapetaka, dan segala macam penyakit di dunia ini. Dan semoga kalian semuanya, kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dijadikan anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi